Hai teman-teman, saya kembali mau membagikan resep membuat makanan khas Imlek yaitu lopako. Ini versi non halal, dan waktu saya membuat ini, saya mendapat pujian habis-habisan dari nenek dan anak-anaknya. Simak videonya sampai habis. Untuk menyingkat durasi, mari kita langsung memasak. Ini dia bahan-bahannya. Saya menyiapkan 2 buah lobak, bawang merah secukupnya, ada tepung beras, tepung gandum, dan ini adalah kaldu ayam. Akan saya pakai secukupnya. Ini yang dinamakan lapjong dan lapyuk. Kemudian ini tungku, konhuji, dan hamai. Nah teman-teman, ini takarannya nanti saya akan tulis di deskripsi secara rinci supaya teman-teman lebih mudah untuk mengikutinya. Untuk tungku, hamai, dan konhuji ya, itu kita rendam dulu. Kalau konhuji itu seperti scallop kering, hamai itu udang matang yang dikeringkan, dan tungku itu jamur Cina. Nah ini saya kukus dulu karena keras banget. Saya kukus dulu 10-15 menitan. Lapjong dan lapyuknya atau daging babi yang diasinkan sama sosis babi. Nah untuk lopaknya ini yang setengahnya akan saya potong lidi. Seperti ini memotongnya ya teman-teman, hati-hati. Teman-teman tahu tidak saya jam berapa memasak ini? Ini di sini jam 3 malam ya teman-teman. Makanan ini akan dimakan untuk makan malam besoknya. Maksudnya ya makan malam besoknya gitu. Nah kenapa saya bikinnya malam-malam ya? Karena bukannya nggak bisa tidur, tapi emang ya nggak bisa tidur karena nenek itu kalau aku kerja di dapur itu entah kenapa dia tuh ngawasin terus teman-teman. Terus nanya ini itu kenapa ini kotor, oh, bukan begitu, kenapa begini. Jadi aku tuh males ya dimandorin, jadi enakan dia bangun terus makanannya udah jadi gitu, udah mateng kayak gitu. Nah sekarang kita lanjut, sisa dari lopaknya itu kita parut ya teman-teman, seperti ini, diparut pelan-pelan aja. Nanti akan keluar air nggak apa-apa ya teman-teman. Kita parut sampai selesai. Sekarang di Indonesia juga banyak parut kayak gini ya teman-teman. Tapi tentu saja kalau makanan ini dibawa ke Indonesia kira-kira pada suka nggak ya? Kalau aku sendiri suka teman-teman, ini digoreng enak buat sarapan. Dan tadi mereka semua pada suka, pada nanyain resepnya. Nah untuk menyingkat durasi videonya saya putus-putus ya teman-teman. Ini bawang merah, hati-hati juga ya teman-teman kalau mengiris, ini pisaunya baru aku asah. Jadi aku juga agak takut-takut gimana gitu. Nenekku itu setiap malam bilangnya nggak bisa tidur, tapi aku katakan di dapur dia nggak pernah tahu. Aku tuh di dapur tuh bukan yang dipelan-pelanin karena malam, enggak, biasa aja. Bahkan waktu musim kemiri tuh aku nyariin kemiri sampai dapat banyak. Dia bilangnya nggak bisa tidur, tapi nggak pernah tahu aku mecahin kulitnya kemiri. Itu kan kerasnya lebih keras dari kulitnya pala, seperti batok kelapa itu. Bawang merahnya sudah mau selesai aku potong, kemudian lanjut saya akan memotong yang lain-lainnya ya teman-teman. Kerja kalau udah diniatin tuh kayak itu ya, kayak kerasa nyantai gitu. Tapi coba kalau kita dibangunin majikan jam 3 malam suruh ke dapur, wah pasti kita bete abis ya. Ini karena aku sendiri yang bangun, aku sendiri yang niat gitu. Karena aku tuh selalu dibanding-bandingin sama pembantu-pembantu yang lain gitu. Katanya pembantunya orang mah bisa bikin ini, bisa bikin itu gitu. Jadi aku tuh pengen buktiin kalau aku juga bisa gitu. Dia tuh nggak nyadar pembantunya orang bisa bikin tuh karena diajarin sama bosnya. Nah di sini aku nggak diajarin sama siapa-siapa, otodidak loh. Dikiranya pembantu itu bisa sendiri, kalau nggak diajarin gimana mau bisa. Beda rumah aja udah beda resep. Nah mereka nggak pernah ngajarin aku tapi terus-terusan menuntut. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, jadi mengasah diri. Karena dulu-dulu aku nggak pernah ya, di Hong Kong 6 tahun nggak pernah aku bikin mau Imlek, bikin ini tuh nggak pernah. Cuman di sini aja nih baru nih bikin makanan khas Imlek. Ya, caranya seperti ini nih ya teman-teman. Potong halus semua, dan kebanyakan orang yang udah tua itu ini jamur Cina ini di skip ya teman-teman. Tungkunya ini, jamur kering ini di skip karena katanya nggak bisa buat awet-awetan, nanti cepet basi gitu. Itunya cepet basi. Dan kalau dikasih jamur ini warna lopakonya nanti agak gelap gitu. Tapi menurut aku ya lebih sedap sih, cuman nggak bisa buat lama-lama gitu. Kalau nggak dimakan nanti cepet habis. Nah
seperti ini tuh udang yang udah matang dikeringin gitu, dipotong-potong juga, digunting-gunting juga boleh ya, yang penting intinya dihaluskan begitu teman-teman. Untuk scallop kering ini cukup disuir-suir aja seperti ini ya teman-teman. Scallop kering ini harganya sangat mahal sekali teman-teman. Di Indonesia pun sama ya kali ya. Dan ini banyak sekali kegunaannya. Kadang bikin sop juga saya sering pakai ini, enak rasanya. Dibikin sambal juga apalagi lebih enak lagi. Ini tuh buat numis-numis. Pokoknya serbaguna, bikin gurih gitu. Apalagi yang freshnya mahal banget. Nah teman-teman, bahan-bahannya setelah dipotong-potong seperti ini. Semuanya udah saya potong-potong semua. Hamai, konhuji. Nah, ini lobaknya, kaldu ayam, tepung beras dan tepung gandum. Seperti ini ya teman-teman. Ini karena takarannya udah biasa bikin jadi udah tahu ya teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu takarannya mungkin lebih baik ditimbang ya. Sekarang kita tumis ya. Pertama-tama panaskan minyak, masukin bawang merah seperti biasa, ditumis sampai harum. Jadi nggak bisa buru-buru kalau masak ya teman-teman. Pastikan bawangnya benar-benar harum, agak kering gitu, tapi jangan sampai gosong juga. Lalu saya masukkan konhuji dan hamai. Karena konhuji dan hamai ini bahan kering ya teman-teman, jadi dimasukin sekarang juga tidak akan menghambat bawang merahnya untuk menguning. Sekarang udah mulai harum baunya konhuji sama hamai atau udang kering. Saya suka sekali baunya tuh, harum banget. Nah, kemudian kita masukkan tungku, ini juga akan menambah harum. Kalau di Indonesia ya, yang rumahnya bukan apartemen, masak ini nggak bisa sembunyi-sembunyi, baunya dari luar kecium. Harum banget teman-teman. Kita aduk-aduk lagi. Nah, sudah kering, sudah baunya harum banget. Kita sisihkan dulu, taruh di mangkok. Kemudian sekarang nggak usah pakai minyak, kita masukin ini lapjong dan lapyuk. Untuk lapjongnya saya pakai 2 biji, kalau lapyuk aku pakai sedikit aja ya, sekitar 1 sendokan, karena yang mau makan ini orang tua, takut nanti terlalu kebanyakan dagingnya ya. Nah, lapyuknya aku pakai dari yang aku ambil itu separuh aja, sedikit aja. Ditumis-tumis lagi. Dan ini tuh bagi yang suka baunya harum juga ya. Nah, seperti ini. Kenapa lapjong dan lapyuknya tidak disatuin? Ya, supaya matang sempurna ya teman-teman, supaya bau harumnya keluar. Sisihkan lagi. Kemudian kita tumis sekarang lobaknya. Lobak yang stik dulu ya, yang kita potong tadi, korek api. Nah, ditumis-tumis, kemudian kita masukkan yang parutannya. Nah, untuk yang parutannya ini nanti akan mengeluarkan air, tidak apa-apa. Ditumis-tumis lagi. Ini lobaknya 2 aku pakai semua, jadi nanti rasanya enak teman-teman. Nah, kalau orang lain 2 lopak itu mungkin bisa jadi 2 mangkok ya, 2 loyang kecil yang bulat. Kalau aku ini akan aku jadikan 1 loyang aja biar lobaknya lebih kerasa. Kasih garam sama lada, bumbunya itu doang. Kemudian kaldu ayam. Kalau teman-teman tidak menggunakan kaldu ayam, boleh diganti dengan penyedap rasa ayam ya. Nah, kemudian kita tunggu agak panas. Nggak usah sampai mendidih juga nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan tepungnya, caranya seperti ini. Nah, ini tumisan hamai sama konhuji tadi. Kita masukin, kita sisakan untuk topping aja sedikit ya, untuk hiasan nanti di atasnya sedikit aja. Kita sisakan. Kita juga masukin lapjong sama lapyuknya. Diaduk-aduk. Nah, lobaknya udah mulai panas nih ya, udah ada uapnya tuh. Kelihatan.
Bikin makanan itu kalau udah tahu caranya nggak ada yang susah ya teman-teman. Kalau belum tahu caranya, gimana ya, makanya tepung apa, caranya gimana. Ternyata bikinnya cuman gini doang. Nanya sama teman, kamu kalau bikin lopako gimana sih, Say? Susah, Say. Susah, udah bilang aja nggak bisa. Susah itu karena kita nggak tahu ilmunya. Kalau kita mau belajar nggak ada yang susah ya teman-teman. Nah, masukin tepungnya begini. Kalau langsung ditumpahin takut nanti tepungnya bergerindil ya. Begini aja. Nah, untuk tepung gandum, teman-teman bisa menggantinya dengan maizena ya, atau tepung jagung. Nah, seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, teman-teman, kalau melihat video saya yang sebelumnya, saya juga pernah bikin lopako dengan cara yang berbeda. Bedanya apa? Kalau di sana itu, teman-teman bisa lihat caranya itu lebih mudah, lebih simpel ya. Jadi, kita cuman menumis bahan-bahannya aja selain tepung. Lebih gampang karena ngaduk tepungnya itu tidak di atas wajan, tapi di baskom aja seperti kita bikin bakwan, jadi lebih mudah. Sama, caranya sama ya teman-teman. Nah, kalau nenek sukanya seperti ini, katanya rasanya beda, tapi kalau menurut aku hasilnya sama. Nah, kalau teman-teman dirasa ini kurang keras atau kurang padat, boleh ditambahkan tepung maizenanya ya. Nah, karena ini yang mau makan orang tua, dia sukanya lebih lembek. Jadi aku cuman cukup 2 sendok aja tepungnya, tepung gandumnya. Kemudian saya taruh di loyang, saya kasih aluminium foil, udah saya olesi minyak, saya akan kukus selama 1 jam atau lebih juga nggak apa-apa ya. Setelah matang hasilnya seperti ini teman-teman. Saya akan potong untuk saya bawakan ke anaknya nenek. Sebenarnya tadi rencananya buat makan malam, tapi karena udah kebanyakan sayur, jadi ininya takut nggak kemakan, jadi biar dibawa pulang aja sama mereka. Ini akan saya bagi 3, 1 buat nenek, yang 2 potong untuk anaknya. Teman-teman jangan heran ya, kenapa saya memotongnya memakai golok. Karena di sini memang golok itu jadi penting banget ya teman-teman. Kita motong bawang, motong apapun pakai golok. Di sini masak menggunakan golok, tidak menggunakan pisau kecil seperti kita di Indonesia ya. Ini akan aku simpan di kulkas. Dan jika mau dimakan bisa kita goreng dulu dengan minyak sedikit saja, seperti dadar telur begitu. Digoreng sampai agak kekuningan, jangan sampai gosong. Ini nantinya enak ya teman-teman, gurih, kriuk. Kita lihat. Ingkay hosik apa boliti? Ingkay hosik, fang to lopak. Yang mau ya? Ý cái âm ta hả nà Đi thôi gì nữa mà hay là hay hàng có to mà có đoạn hàng có to ngồi tay hàng xanh à hàng sao hay là mình có đi ra thử gì rồi mà tí nữa mày học bao cái xài